Bisa punya hatinya siapa sebenarnya perlu kata. Siapa itu? Siapa sih itu, ya Allah ya Rabbi? Astagfirullahaladzim. Apa sih itu? Bisa. Ya Rabbi ya Karim, astagfirullah. Apa sih itu maksudnya, ya Allah? Ya Rabbi, Mi, sekarang nih, please, Mi. Apa maksud orang itu, ya Allah? Aduh, penuh lagi tuh. Aduh, pulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budidaya Kurniawan. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Humaydi. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Siapa Pak Humaydi? Kita lihat cuplikan profil beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Humaydi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Di tengah-tengah pandemi dan situasi yang sebagian sehat, sebagian tidak ini, kita dikejutkan oleh penusukan Syekh Jaber. Dan kemudian kontroversi terjadi di mana-mana. Kita akan bicara tentang itu. Tapi pertama saya ingin tanya dulu, Pak. Saya kira tidak semua orang paham sebutan Syekh itu apa sih sebenarnya.
Sebenarnya kalau bahasa Arab ya syekh itu orang tua sebenarnya. Orang tua. Artiannya tuh gitu ya. Cuma kemudian ketika term itu diambil alih oleh bahasa Indonesia atau bahasa Bangga, syekh itu berarti orang yang sangat luas pengetahuan ilmu agamanya. Sangat luas pengetahuan ilmu agamanya. Dan pernah ke Timur Tengah atau ke Mekah dan Madinah. Pernah ke sana apa pernah belajar, Pak? Belajar ya. Oh. Jadi tidak semua orang boleh menggunakan kata syekh. Ya, biasanya kalau tidak pernah pergi ke Mekah ke Madinah itu untuk berburu itu tidak disebut syekh. Artinya sebutan ini mulia ya Pak dari Ya, sisi bahasa ya. bahasa. Banyak kan Pak istilahnya, ada syekh, ada Mualim. Kalau mualim apa Pak? Mualim itu orang yang pengertiannya berilmu agama gitu aja. Mualim. Wali itu orang yang memimpin ya. Memimpin sebenarnya pengertian namanya awalnya, tapi kemudian di dalam term tasawuf itu wali itu orang yang ilmunya di atas ulama gitu ya. Ilmunya di atas ulama. Ya. Dan mereka punya karamat. Kalau dalam teologi itu mereka punya karamat. Ada karomah tuh. Ya. Kita jadi bicara soal istilah-istilah dulu Pak. Ya. Kalau Ustadz Pak? Nah, Ustadz ini kan cuma guru itu ngajar biasa aja. Jadi atau mudaris banyak kan ngajar pelajaran aja. Entah itu pelajaran agama atau tidak, sebenarnya kalau di Arab itu disebut ustadz. Oke. Tapi kalau di Indonesia atau di Banjarmasin, gurunya itu mengajarkan agama yang disebut ustadz itu. Entah mengaji elementer kayak juz amma atau Al-Quran awal, kan. Orang-orang mengajarkan itu disebut ustadz. Habaib Pak? Habaib? Nah, habaib ini sebenarnya secara umum kalau pengertian yang disebut oleh Quraish Shihab, ya saya mengambil ya kata Quraish Shihab, habaib itu adalah orang yang penyayang sekaligus disayangi. Penyayang sekaligus disayangi. Jadi dua arah tuh, dia menyayangi umat, tapi juga dia disayangi umat. Jadi bukan hendak disayangi umat aja habib, tapi juga menyayangi umat. Ya. Itu kalau sebutan seperti itu terjadi, siapapun bukan keturunan Nabi bisa disebut habib. Karena menyayangi dan disayangi. Tapi biasanya terminologinya selalu dihubungkan dengan keturunan Nabi, keturunan Rasul, ahlul bait. Itu sudah menjadi aneh. Itu pun ketika sebenarnya kalangan Hadrami itu yang punya tradisi itu ya. Kalau yang lain-lain nggak akan di Timur Tengah yang lain, cuma di Hadramaut tradisi itu. Kemudian kebetulan karena orang Hadrami itu banyak yang imigran ke pendatang pertama ke Indonesia ya. Nah, lalu tradisi itu akhirnya terjadi atau dipelihara gitu ya, terus menerus. Oke, berarti kalau penusukan terhadap syekh itu kalau Pak tadi kan mulia tuh sebutannya. Apa kemudian terjadi sampai kalau Pak Humaydi melihatnya, apakah orang kemudian melihat Syekh Jaber hanya sebatas ustadz, lalu orang kemudian menjadikan beliau jadi sasaran penusukan, atau seperti apa sih Pak? Ini kan sebutan yang tokoh yang luar biasa saya kira. Jadi beliau memang di orang Arab asalnya gitu ya, Madinah. Kemudian beliau menjadi bangsa Indonesia, warga Indonesia gitu ya. Nah saya kira dia tidak semata-mata luas pengetahuan agama, terutama dalam bidang Al-Quran. Dia sangat dihormati dalam menghafal Al-Quran, qiraat Al-Quran yang orang-orang mendalami keilmuan Al-Quran. Mereka sekarang tuh punya kecenderungan marah gitu ya, kajian-kajian Al-Quran. Sehingga beliau mungkin dianggap saat ini yang paling tentang pemahaman Al-Quran. Tokoh sentral. Karena dia biasanya orang Nusantara ini kan kalau dari import tuh rasanya lebih sesuatu daripada dengan produk lokal. Banyak produk lokal, padahal banyak kan kayak Kiai Munawir yang punya sanad juga sampai ke Timur Tengah, tapi kan kurang bergaul gitu kan terus sekarang dia kan kurang dianggap sesuatu. Ya, Pak Humaydi, kejadian semacam ini sepanjang yang Pak Humaydi ini kan banyak meneliti tentang riwayat para ustadz, para tuan guru, para ulama-ulama.
di Kalsel, di Tanah Banjar sendiri semacam kayak penusukan fisik atau bukan itu pernah terjadi nggak sih Pak dalam sejarah di Tanah Banjar? Saya kira saya dalam bacaan saya nggak pernah terjadi sih Pak. Tidak pernah terjadi. Karena ulama-ulama terdahulu itu mungkin mereka juga samping kadang-kadang pandai bela diri gitu ya, juga ada ilmu-ilmu tenaga dalam atau ilmu supranatural yang dimiliki. Sehingga saya ingat ayah saya sendiri tuh, waktu itu masih masa musim DKI gitu ya. Beliau ada jadwal berdakwah itu di basis PKI. Dulu tuh di Dahlia Gang Budaya. Oke. Nah itu kan masyarakat minta mengawal, beliau nggak mau. Dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Karena beliau sendiri tuh memang punya bela diri kunto beliau tuh. Jadi main cabang, main toya itu biasa. Dan juga punya ilmu dalam tuh orang dulu. Jadi memang orang-orang ulama Banjar terdahulu itu hampir mereka memiliki ilmu-ilmu yang seperti itu. Yang sekarang aja kurang ngaji gitu ya bahasa. Kurang ngaji. Ngaji. Pak itu kan dari sisi personalnya ya. Iya. Kalau dari sisi di luarnya masyarakat ini kan nggak terlalu. Iya. Maksud saya adalah artinya di zaman itu perspektif masyarakat Banjar yang pada grassroots dan tengah dan lain-lain itu memperlakukan ulama pada posisinya, Pak, sehingga tidak terjadi sangat menghormati mereka. Oke. Bahkan istilahnya posisi ulama itu bisa jadi memang bergiliran gitu ya, antara dengan posisi bangsawan itu berada di puncak kalau di Banjar. Dalam struktur sosial masyarakat Banjar. Jadi ulama dulu, baru bangsawan, baru yang pedagang itu banyak. Saudagar-saudagar ya. Biasanya. Katanya yang terakhir ada para warlok. Iya. Para warlok. Apalagi kalau sudah ulamanya tingkatnya wali gitu ya, wah itu Sudah itu. Tapi memasuki era-era sekarang itu ketika haula berguru misalnya, itu kan ramai di media sosial. Ada orang-orang yang menyebut miring tanda kutip. Kalau kemudian ujungnya pada pidana. Ini kan sesuatu yang baru di masyarakat Banjar. Ulun kira Abah Guru punya posisi yang sangat mulia di kalangan umat. Tapi kok ada orang-orang yang mungkin jumlahnya kecil, tapi ada yang bersuara berbeda. Sesuatu yang tidak pernah terjadi saya kira sebelumnya. Ini fenomenanya apa sih sebenarnya? Memang ketika ada sesuatu yang dominan kan mestinya sebagai orang yang menjadi murid beliau itu mestinya toleran aja terhadap apa yang berbeda itu. Sudah sejak dulu ada itu. Sudah sejak dulu ada. Ya, sejak dulu ada. Kan kejadian di Alabio kan pertarungan itu biasa. Antara kelompok-kelompok itu ya Pak? Iya. Bahkan saya kira di Banjarmasin ini cukup terpelajar karena umpamanya perkenalan antar mazhab atau aliran itu sudah berjalan lama. Makanya di Pasar Lama itu ya. Itu kan seputaran itu dikelilingi oleh etnis yang berbeda ya. Makanya ada kampung Bugis, kampung Jawa, kampung Melayu, kampung Arab, kampung Cina gitu kan, kampung Gadang macam-macam. Nah di situ juga kan ada zaman pergerakan itu ketika belum merdeka, seluruh ormas keagamaan itu dengan lembaga pendidikannya berdiri di situ. Semuanya ya NU dengan underbawnya di Sungai Mesa. Syarikat Islam dulu di seberang masjid. Kemudian ada Al-Irsad di kampung Arab dengan sekolah asriyahnya. Al-Irsad Al-Islamiyah. Ya, lalu Musawat Tulibin mesti jami itu dengan semipnya. Muhammadiyah itu di Jalan Kampung Kristen itu kan berdekatan juga. Sungai Kidang, Esparman, Jalan Kalimantan. Masih satu kawasan ya? Kawasan itu kan. Dan nggak terjadi apa-apa biasa. Terjadi apa-apa. Makanya di sana itu kan pembangunan rumah ibadah nggak jadi soal. Jadi ada gereja, ada vihara. Nah, sudah lama sebenarnya kita terdidik dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, saya kira memang sekarang keadaan itu kira-kira mungkin ada perubahan yang didatangkan dari luar kira-kira ya. Unsurnya itu bukan dari dalam. Dari penelitian dan tulisan Pak Humaydi tentang ulama-ulama Banjar, saya selalu mencoba menyimpulkan. Saya kira kalau ulama-ulama Banjar itu narasinya selalu plural, toleran, tidak keras gitu ya. Itu memang tradisi atau seperti apa? Kenapa Pak?
Kalau sekarang kan beda tuh Iya. narasinya. Sebenarnya secara umum Banjar itu sejak dulu tuh lebih dominan tasawuf gitu ya, yang mereka produksi. Jadi makanya kalau lihat kita pesantren Darussalam itu, mereka di samping ajaran-ajaran fikih itu yang paling mendalam itu tasawuf. Biasanya ikut tarekat atau jadi guru tasawuf tertentu, atau mungkin ada mungkin tidak sampai tingkat tasawuf lah, tarekat-tarekat yang biasa gitu, atau akhlaki aja gitu ya. Banyak seperti itu. Jadi fikih ini kurang menjadi mindset gitu ya. Sekarang ini kira-kira yang berubah tuh mulai gitu. Dan ketika datang orang-orang yang dari Timur Tengah membawa itu ya, lu banyak juga banyak anak-anak pesantren yang sekolah ke sana. Dari luar Kalsel apa ya? Iya. Dari luar orang Banjar. Ya, orang Banjar yang membawa. Kemudian ada juga sih dari Banjar ini yang anak-anak pesantren yang kebetulan dapat beasiswa, terutama yang ke Saudi Arabia. Dengan ke Mesir sih nggak seberapa, atau yang ke Saudi Arabia ini kadang-kadang Berbeda cara pandang. berbeda cara pandang yang kayak bertolak belakang sama sekali dengan asalnya dulu. Pak, kalau kita ingat isi apa ceramah atau pengajian apa guru saja lah, Ya, ya. saya kira itu kan selalu mencerahkan dan Ya. meneduhkan gitu loh, Pak. Saya kira hampir semua ulama-ulama tuan guru di Banjar itu selalu meneduhkan. Dulu pribadi itu nggak pernah dengar misalnya abah guru misalnya berbicara dengan nada yang tinggi, kasar kepada kelompok lain misalnya, Atau orang tertentu. Saya kira hampir semua tuan-tuan guru di Banjar seperti itu. Nah, sekarang tuh gejalanya kok berbeda, Pak? Apakah Pak Humaydi yakin sepanjang bahwa tuan guru itu adalah orang Banjar, Nah, itu tidak akan terjadi narasi seperti yang di luar Banjar, yang lebih keras itu? Karena Banjar punya tradisi iya, lebih. tradisi lebih. Kalau alumninya gitu ya, kan sekarang ini kan banyak juga yang tiba-tiba jadi ustadz tuh yang orang-orang dari luar pesantren, Luar misalnya pesantren. seperti itu. Nah, ini itu yang kadang-kadang membawa paham-paham baru. Dan mereka itu memang dari luar ya yang mempengaruhi, bukan dari dalam. Kalau umpamanya dari NU ke Muhammadiyah itu biasa kan? Biasa. Kalau Muhammadiyah kayak itu biasa, banyak Ya. yang seperti itu, saya kira seperti itu. Tapi yang orang NU ke gerakan radikal hampir nggak ada. Hampir tidak ada ya. Hampir itu tidak ada. Jadi kalau saya gambarkan orang NU itu kebetulan beda sekali dengan kelompok radikal itu kan. Lalu ketika masuk tuh susah mereka untuk menyamakan untuk sama identitas. Berarti apa yang membuat NU relatif lebih Ya, karena memang sangat kontras dengan yang datang? yang datang itu, kontras sekali dari sisi macam-macam penampilan, kemudian mungkin sebutan-sebutan itu gitu ya. Pak Humaydi yakin nggak dengan kearifan lokal Banjar, narasi-narasi seperti yang ramai sekarang itu tidak akan pernah terjadi karena berhadapan dengan struktur sosial masyarakat Banjar, style orang Banjar yang lebih santun, toleran. Yakin nggak sih Pak bahwa Saya kira itu kearifan lokal itu bisa menyelamatkan sisi keberagaman orang Banjar? Saya kira saya yakin. Soalnya hasil penelitian dari yang teroris itu, ujung itu yang bisa menangkal itu kearifan lokal. Ujungnya menangkal kearifan lokal. Iya, itu perkembangan radikalisme itu yang bisa menangkalnya kearifan lokal. Dan saya lihat kearifan lokal itu di kalangan masyarakat pedalaman atau kampung itu mulai bangkit kembali, membaca lagi tradisi mereka. Iya. Saya itu ada beberapa majelis yang kemudian minta membacakan Arab Melayu karya Pasarni. Mulai membaca itu lagi. Ini baca itu lagi. Kemudian parukunannya Jamaluddin, Sabila. Nah, saya kira kalau ada proses kayak gitu, sebenarnya tradisi lokal kita tuh bangkit untuk menangkal nilai-nilai yang asal mulanya mereka sempat juga sih tergoda gitu ya, ulama-ulama kita itu. Dan berapa yang ikut mereka akhirnya. Tapi belakangan ini banyak kebangkitan baru, sepertinya ada tradisi-tradisi itu. Ya, apalagi di Martapura saya lihat hidup sekalian nih Pak sekarang. Kajian-kajian sampai ke filsafat itu. Orang Banjar memang luar biasa ya kalau soal pengajian agama tuh. Iya. Tradisinya luar biasa. Ya.
Nah, saya kira sekarang hidup Pak di Martapura. Saya kira kalau Martapura itu hidup, saya pernah mengusulkan agar Martapura itu menjadi semacam wisata studi Islam Kalimantan gitu ya. Karena sana lengkap tentunya gitu ya. Struktur di dalamnya Ya, ada pesantren. Kemudian ada naskah-naskah kuno yang selalu diproduksi oleh ulama-ulama Martapura. karena ulama dulu katanya menulis. Ya, Rapala itu ya, kayak Supri Unus itu produktif sekali itu di sana. Guru Munawar itu kan. Nah, sebenarnya kalau kita orang Banjar ingin mengapresiasi bagus sekali itu. Ya, pesantren-pesantren atau masjid-masjid penyimpan itu ya, atau pustakaan-pustakaan. Ya Pak, di tengah kajian-kajian yang luar biasa itu, saya kira entitas Banjar itu punya pencapaian kebudayaan tertinggi. Saya selalu bilang pencapaian kebudayaan tertinggi orang Banjar itu adalah ketika kebudayaannya menjadi toleran. Dan dia bisa mengawinkan, mengadaptasi dan berakulturasi dengan hal-hal lama. Jadi ulun biasanya menyimpulkan gitu bahwa pencapaian kebudayaan Banjar itu bukan dalam bentuk kebendaan yang seperti apa, tapi pada soal narasi dan toleransi. Saya orang Banjar biasa dengan behaul misalnya, atau pepalas bidang, atau kubah masjid ada batang garing di atasnya. Pak Medi melihatnya seperti itu atau gimana Pak? Ya, memang seperti itu, ada gabungan kombinasi ya, yang percayaan lama itu kan orang Banjar tidak Buang total. Buang total ketika Islam masuk. Ada yang makanya mereka mengadaptasi. Ada yang kalau kebudayaan lokal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, itu bisa dijadikan bagian dari ajaran Islam. Kalau sedikit saja formatnya yang keliru, kan isinya keliru, formatnya aja yang formatnya tetap dipertahankan. Dia asal Al-Banjari kalau di kitab Tuhfatul Raghibin itu namanya beliau membid'ahkan dan mengharamkan sanggar benua adalah Sanggar benua ya, menyanggar benua. Nah, tapi Sidin istilahnya itu sangat memberikan itu kalau umpamanya kepercayaan terhadap orang gaib itu bisa memudaratkan, memanfaatkan, itu hilang, lalu makanan-makanan itu tidak dimubazirkan, boleh ada. Jadi pertimbangannya seperti itu, adanya tidak mati harga mati ya. Modern sekali ya Pak ulama zaman itu ya. Termasuk Arsad itu kan yang paling fenomenal itu dianggap sebagai bapak pribadi Islam itu, karena beliau itu memasukkan adat perpantangan itu kan dari adat. Hukum waris ya Pak? Ya, hukum waris lalu dimasukkan ke dalam hukum faraid gitu kan. Faraid itu apa sih Pak? Faraid itu ya hukum tentang pembagian waris. Pembagian waris. Iya, beliau kan nulis kitab itu, sebenarnya kitabnya cuma nggak ada lagi, itu sayang sekali ya. Itu kitab Risalul Mawaris wal Islah. Nah, di situ kan kalau salah satu suami istri itu bercerai atau mati, itu harta di rumah tangga itu dibagi dua dulu. Oke. Karena itu harta bersama yang kalau dalam hasanah fikih itu disebut dengan sirkatul abdan. Jadi kalau salah satu meninggal dibagi dua dulu, atau cerai gitu ya, dibagi dua dulu harta itu. Kemudian dari pembagian yang siapa meninggal, yang 50% ini jadi harta waris. Yang ini yang kalau ibu masih hidup punya ibu 50%. Itu modern sekali Pak untuk cara berpikir tentang waris ya. Hal baru ya. Kemudian ketika banyak ada anak laki-laki perempuan, Arsad menyamakan aja pembagian itu. Sama laki-laki dan perempuan. Cuma modelnya itu berislah tuh dibagi dulu yang sebenarnya faraid. Kemudian yang laki-laki ini secara sukarela memberikan kelebihannya seperti itu. Hebat sekali Pak. Iya. Tidak sekaku. Iya, sekaku. Tapi sekarang saya kira memang kaum laki-laki mungkin karena kurang atau sudah ada lagi sifat kebanjaran juga ada. Ada supan kan. Jadi ngambil dua bagian. Kalau dulu tuh belum ngajak mendampingi Abah tuh. Abah itu kan ngajak minta konsultasi orang-orang yang berbagi warisan, menamil Abah. Jadi Abah itu menawarkan hendak harta perpantangan para itu. Rata-rata milih perpantangan. Masyarakat Banjar. Iya. Itu tahun berapaan tuh Pak? Sekitar tahun 80-an tuh masih sampai 80-an tuh masih. Ya. Nah, mungkin sesudah 90 tuh yang berubah tuh. Lebih banyak memilih para laki-lakinya.
Dulu Supan kalau laki-laki itu ngambil para itu kayak Supan. Ini laki-laki di Banjar mesti mendengarkan jar Pak Humaydi nih, jangan ngambil semua harta warisan untuk diri sendiri lah ya. Pak, kembali ke soal Iya. tadi. Tadi Pak Humaydi menjelaskan kearifan lokal dan apa Islam di Banjar yang Iya. menurut lu maju banget ya dan melintasi zaman. Nah, setelah penusukan itu kan kemudian ramai kontroversi. Iya. Lalu kemudian saya nggak tahu endingnya kan seperti apa. Iya. Tapi salah satu misalnya orang menduga-duga pelakunya ini adalah PKI, pelakunya adalah sakit jiwa dan seterusnya. Lalu kemudian ujungnya ada usulan pengawalan ulama dan lain-lain. Kalau untuk konteks di Banjar perlu nggak ada sih Pak yang model mungkin awal apa seperti apa gitu? Saya kira nggak perlu. Nggak perlu ya? Berlebihan. Sama juga ulamanya banyak bilang nggak mau. Kalau ulama asli pasti kada mau dikawal. Karena Mereka ngapain dikawal-kawal? Jadi dulu kada pernah dikawal orang-orang gara-gara ini perlu dikawal. gara-gara dikawal. Gara-gara ini dikawal. Jadi kebiasaan kita membawa kasus di luar lalu ke dalam ini sebenarnya sesuatu yang tidak baik ya. Saya kira yang terjadi seperti itu sekarang orang cara beragama mulai berubah itu karena terbawa oleh arus yang di luar yang mereka entah kenapa sampai menghayati begitu rupa gitu ya. Iya. Sementara persoalan kita di dalam juga banyak. Tapi itu hebat loh Pak, orang sampai termotivasi, terdorong untuk melakukan penusukan ke yang tadi Pak Humaydi bilang dengan gelar Syekh yang luar biasa itu. Iya. Saya pribadi kadang mungkin agak hebat sekali bisa hebat tanda kutip. Ya. Itu dorongan itu luar biasa Pak. Artinya bisa terjadi pada siapa saja dan pelakunya bisa ada terus. Ya. Itu gimana cara menangkalnya Pak? Di sini kan memang sudah mulai ada ya kasus di negara tuh ya. Tapi rupanya arahnya belum ke ulama. Belum ulang. Baru ke polisi. Ya. Jadi bisa jadi kalau suatu saat kebetulan memang orang Banjar aja ceramahnya tuh nggak ada yang model terlalu pemerintah gitu ya. Iya. Ya. Jajarnya kan kelihatan terlalu pemerintah. Dia anggap terlalu pemerintah tadi. Betul. Iya, agak memihak dianggapnya. Iya. Kalau di Banjar sendiri masyarakatnya ada setuju juga kalau Terlalu pro juga nggak ada suka, terlalu anti kan juga nggak suka juga. ya sedang-sedang aja lah itu ya. Di tengah-tengah, Tengah-tengah. toleran ya Pak. Ya tolerannya di situ makanya. Apalagi ada ya Pak dalam apa istilahnya pepatah Banjar atau apa namanya ya. Itu kan orang Banjar ini kata ketujuan orang terlalu pajuran lah. Piraga. Piraga, nah piraga itu. Piraga itu so tahu ya lah. Bisa tahu. Makanya kan Palu itu sebenarnya simbol Tokoh Palu mengkritik orang yang piraga alim, piraga apa. Iya. Orang banyak peraga kayak masuk surga itu kan tetapi jalan di Banjarnya. Kayaknya nang ampun surga. Jadi kita jangan terlalu khawatir ya Pak soal Iya. narasi-narasi radikal di Banjar ini. Selama masih ya dimensi tasawuf itu dominan. Ya, kemudian pepatah Banjar ini masih ada sambung rasanya lah masih lah. Walaupun banyak mungkin pepatah-pepatah lama itu sudah kehilangan konteks organisasinya, tapi ada beberapa yang masih punya sambung rasa. Apalagi kan walaupun ada yang datang hal-hal baru, tapi juga ada yang berusaha mempertahankan, membangkitkan kembali kearifan-kearifan lokal yang saya kira dengan keseimbangan seperti ini walaupun ada tapi tidak akan membesar gitu ya yang radikalisme mungkin hanya di tingkat wacana. Saya dulu baru terjadi itu kan yang tingkat action itu kan di negara itu. Oh ya negara ya Pak ya. Iya. Biasanya habis di Panderan ya. Pak mengancam terus di media sosial lebih aman. Iya. Tapi negara itu menarik Pak. Kenapa sampai nggak kontradiksi ya sih dengan kearifan lokal kejadian di negara? Ya, saya kira negara ini memang menjadi banyak ulama-ulamanya itu beda dengan kultur banyak Amuntai atau ada ya atau Banjar Martapura. Jadi kalau umpamanya di negara tuh Habib itu bisa mengalahi alim ulama. Oh oke. Kalau di Martapura itu ada mungkin tetap ulama teratas benar Habib.
tetap seperti itu ya. Kan seperti interaksi antara Habib Jen dengan guru sekumpul. Itu Habib Jen itu berhadam dengan guru sekumpul dan mewasiatkan anak-anaknya untuk berhadam dengan anak cucunya guru sekumpul. Hubungan seperti itu. Seperti itu. Nah, cuma kayak daerah-daerah nanti negara atau hari itu Habib pas. Karena juga Habibnya lah sebenarnya mendapatkan amunisi ini akhir-akhir ini. Pak. Dulu tuh orang Banjar akan menyebut Habib itu kalau saya itu sudah alim atau tuha atau ahli ibadah. Kalau belum kan disambat Habib. Oh, itu dulu syaratnya salah. Dulu tuh zaman tahun 80-an seperti itu. Jadi kalau dia belum alim paling Sayyid gitu kan. Era berubah. Era berubah. Ya, dan mereka bisa sekali memanfaatkan. Agak beraroma macam-macam. Ya. Pak Medi terakhir Pak. Iya. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa penusukan saja untuk orang Banjar terutama? Ya. Ya, saya kira orang Banjar yang selama ini mungkin ulamanya sudah kurang memperhatikan kemampuan yang di ulama terdahulu gitu selain keluasan ilmu, saya kira patut mulai memperhatikan itu sehingga walaupun tidak dijaga itu sudah siap siaga. Waspada ya. Waspada. Kan ada dulu saya kira masih nih yang ada kan orang Banjar itu juga punya tradisi bela diri, Ya. sendeng, buntal, Bangkui. iya, sunda bangkoi, kemudian cepedek gitu kan. Ya. Saya kira itu harus dihidupkan kembali. Siap-siap. Saya juga malu loh, ulama dikejar pemabuk lari. Harusnya Harusnya dihadapi dong. Oke, Pak Ubaidi, terima kasih banyak. Kan di mata masyarakat malu loh. Iya ya, harusnya dilawan ya. Iya, Oke, terima kasih Pak Ubaidi, ini pembicaraan luar biasa. Saya kira saya dan Pak Hamidi dan kawan-kawan di luar saya kira yakin dan percaya bahwa kearifan lokal dan style orang Banjar itu adalah benteng yang kuat terhadap banyak hal. Semoga kejadian terhadap Syekh Jaber inilah yang pertama dan terakhir, jangan terjadi lagi dan juga jangan terjadi di tanah Banjar dan di seluruh Indonesia saya kira. Dan ini pesan juga untuk kita yang orang Banjar ini, kawan-kawan Banjar di luar sana ataupun kawan-kawan lain untuk kembali menghidupkan narasi kearifan lokal karena ternyata di masa lalu para tuan guru kita sampai hari ini saya kira masih tetap berada pada jalur yang plural, toleran, dengan kata-kata yang tidak keras, santun, dan sangat menyejukkan hati. Saya kira semoga ini terus ada dalam diri orang Banjar dan semoga Banjar tetap menjadi masyarakat yang toleran. Terima kasih kawan-kawan telah memperhatikan Ini Budi Podcast. Semoga pembicaraan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di Ini Budi Podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.